podcast Bajak Bahas Majas. Podcast tempat kita ngobrolin bahasa, makna, dan pesan yang tersembunyi di balik kata-kata. Bersama dan hari ini kita akan bahas seputar sesuatu yang menarik yang sering kita temuin tapi jarang kita sadari loh. Waduh, penasaran banget gak sih? Nah, kali ini kita gak berdua aja. Benar banget. Sekarang kita panggil 3 ciwi-ciwi say. Wow, seru banget, kita mendatangkan 3 anomali nih di sini ya kan, namanya obrolan kita. Nah, sebelum kita mulai, kenalin diri kalian dulu gak sih satu-satu? Mulai dari Ode. Gue yang halo semuanya. Pose with the pants. Gue Pose with the pants. gue Pose with the pants. ini memang modelnya ya. Sehingga gaya nggak seru bro. In case you forgot. Ngomong-ngomong soal gaya nih, kita bakalan masuk ke obrolan tentang gaya bahasa dalam majas yang digunakan sebagai senjata halus dalam mengkritik realitas sosial. Wah, seru banget gak sih bahas majas? Tapi kan majas banyak ya. Kali ini kita mau bahas majas apa sih? Gimana kalau kita bahas soal majas pertentangan? Wow, Let's go! Nah, sekarang dari lo dulu deh, Sas. Apa sih yang lo tahu tentang majas pertentangan? Nah kalau setahu gue nih ya, sedikit nih ilmu gue nih ya. Apa tuh? Majas pertentangan itu kayak membandingkan dua hal yang berlawanan atau bertolak belakang kayak gitu. Dan majas itu biasanya nuansanya tuh kayak dramatis atau kayak kontras lah sama makna kayak gitu. Kira-kira tuh majasnya ada apa aja sih? Nah kalau jenis-jenis majas pertentangan ya, itu tuh ada majas hiperbola, ada paradoks, satir, terus ironi, abis itu ada innuendo sama sinisme. Banyak banget ya. Contohnya dong. Kalau contoh nih kayak majas hiperbola ya, itu tuh kalimatnya yang kayak aku menunggumu seumur hidup. jelas. Lebih-lebihkan. Tapi kalau majas paradoks, kata-katanya tuh yang kayak di tengah keramaian aku merasa kesepian. Jadi bertolak belakang gitu, berlawanan. So, kalau satir apa kayak kasih tahu kan? Nah, kalau satir yang gue tahu tuh satir bisa jadi cara lucu buat nyindir atau nolak sesuatu, terutama di kritik sosial. Tapi sebagai jurnalis, kita nggak cuma ngandelin si satir ini. Verifikasi data dan fakta itu tetap nomor 1. Benar banget tuh. Ya, terus juga ada ironi. Ironi ini dia cara bahasanya santai, kayak biasa aja, tapi sebenarnya niatnya tuh untuk nyindir. Oh, sarkas. Tetap dengan cara halus dan tajam. Nah, tapi di dalam jurnalis, si majas ironi ini biasa dipakai di tanda rencana, future, terus artikel opini, terus juga karikatur. Nah, abis itu biasanya untuk berita majas ironi ini nggak cocok dipakai di jurnal utama. Cocok ya. Cocok. Terus juga ada innuendo. Kai. Apaan tuh? Kenapa? Innuendo itu gue tahu. Apa sih? Innuendo itu kayak gaya bahasanya buat sindiran juga, tapi dengan nada yang halus, tapi nyelekit banget. Contohnya kayak, wah kamar lu rapi banget nih sambil gue nggak bisa duduk. Sakit Kan ya. halus banget kan. Terus ada sinisme, beda tipis sih sama innuendo. Sinisme itu tapi dengan nada yang menjengkelkan. Contohnya kayak pantesan sih lo gak punya teman, soalnya lo nyebelin. Gitu. Sial. Jadi sih yang gue tangkep Banyak ya. sebenarnya di sini banyak pembahasannya, cuman nggak jauh-jauh beda ya. Tapi ada yang bikin gue penasaran nih, yaitu dengan karikatur. Oh ya, ngomongin karikatur, saat ini kita akan ngebawain satu karikatur yang sangat menarik banget nih. Lagi hot ya. Bener banget. Ini dia.
Wah, Keren banget kan sih karikaturnya. agak telepon nih kayaknya. Ya, ngomong langsung aja gak sih kita berikan tanggapan? Boleh langsung aja nih Saskia. Kalau menurut gue ya, karikatur yang tadi itu, dia itu gunanya tuh mungkin jadi alat kritik ya, jadi apa? Alat kritik dari suatu media gitu yang mungkin penyampaiannya dari segi penyampaiannya dia tuh halus tapi emang tajam gitu. Kenapa halus tapi tajam? Ya karena dari kata-katanya tuh biasa aja tapi menyindir, emang tujuannya menyindir gitu. Nah, karikatur ini juga masuk ke pembahasan yang tadi saya bilang, karikatur majas pertentangan ironi. Nah, kenapa bisa dibilang majas pertentangan ironi? Kenapa sih, Tay? Kenapa sih? Kenapa tuh? Kepo kan? Jadi kenapa bisa masuk ke majas ironi? Karena yang kita tahu dari mulai dia lagi ramai banget nih di media sosial dengan pembawaan politiknya yang familiar, terus empatik, terus cepat tanggap. Kenapa familiar? Karena seperti yang kita tahu juga, pembawaannya mirip-mirip sama dari jadi terbentuklah karikatur. Habis Joko terbitlah Kayak mirip-mirip sama Kupatah Lama gak sih? Nah, Yang bener banget. iya, di Lateran. Iya. Buat menyindir. Nah, jadi kenapa sih karikatur itu dijadiin alat kritik sosial? Karena karikatur itu kan ada gambar dan visualnya, jadi orang tuh lebih tertarik dan juga lebih gampang untuk dipahami. Dari segi kalimatnya juga benar-benar mengundang emosi. Jadi orang tuh kayak ya kayak tadi kita ngeri ya. Langsung shock gitu ya guys. Langsung ke inti. Ya, bener banget Sobat Sans. Jadi tuh karikatur yang tadi kita tunjukin juga maksudnya ke dalam alat kritik sosial Indonesia ya sih. Betul banget. Jadi buat nyampein suatu kritik nggak melulu tentang demo atau apa. Jadi bisa karya. Karya. Jangan lewat di komentar aja. Oh, siapa tuh? Nah, kan jiwa seninya. iya. Jadi sampai sini aja obrolan kita mengenai topik majas pertentangan yang tadi isinya udah disampaikan nih oleh teman-teman kita. Iya. Terus juga sama tadi satu karikatur yang sudah diulik. Semoga kalian jadi semakin peka sama cara media atau gaya bahasa. Nah, terkadang yang bertentangan itu malah makin banyak makna yang bersembunyi. Bener banget. Jadi sampai sini aja pembahasan bersama Bajas. Bahas Majas. See you guys.